Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal Ruqai. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum ya Syahidi Abdullah. Assalamualaikum ya Sayyiduna wa Mursyiduna. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihaqqi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat sore sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Yang pertama adalah tentu nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat sehat, yang disertai insyaallah nikmat Islam, iman, dan ihsan. Semoga kita senantiasa termasuk manusia yang senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan semoga termasuk orang yang senantiasa menyadari bahwa segala nikmat yang ada ini adalah semata-mata karunia Allah kepada kita semua. Sahabat, pada sore hari ini Abah masih ada di Sukabumi, ya, dan menggunakan waktu yang ada adalah untuk kita live, ya. Karena biasanya Abah adalah jam 5, setengah 5, karena kebetulan mau ada tamu, maka Abah awalkan. Yang intinya adalah tetap bahwa Abah tidak akan mengajarkan siapapun, adalah pada dasarnya adalah hanya menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan sahabat. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini, apapun materi yang Abah sampaikan, termasuk tadi siang Abah live tentang Kang Deddy Mulyadi adalah karena permintaan dari teman-teman minta pandangan tentang beliau. Ya, jadi intinya Abah itu hanya menjawab, ya sahabat. Dan tolong dipahami bahwa bagi sahabat-sahabat yang masih dalam syariat mutlak, terkadang barangkali tidak terlalu memahami, ya, tentang apa yang secara mutlak, apa yang Abah sampaikan tadi semua. Nah inilah apa namanya yang harus kita bijaksana, ya. Jangan apa namanya dipandang hanya dari sisi satu ilmu, ya sahabat. Karena ilmu Allah itu sangat luas, ya. Jangan mudah menyalahkan. Karena bagi kita apa namanya ada manusia yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu, tapi dia merasa tahu dari semua. Itu dia mudah menyalahkan, ya. Yang terbaik itu kata Imam Ghazali adalah manusia yang walaupun tidak tahu, tapi dia tahu dia tidak tahu. Dia tidak akan mudah menyalahkan karena dia tahu bahwa dia tidak tahu. Mudah-mudahan pada sore hari ini tadi Abah akan menjawab pertanyaan dari Mas Hermawan, Mas Ujang, tadi siapa, Mas Ujo, ya, Mas Bambang, ya, yang berkaitan dengan bab zikir sifat, ya, zikir asma, zikir sifat, dan zikir zat. Ada zikrul asma, ada zikrus sifat, ada zikir zat. Tetapi sebelum Abah membahas tentang 3 macam zikir tersebut, apa itu zikir? Karena tadi kalau tidak di disclaimer dulu, kadang-kadang orang suka salah paham. Ada yang baru sekali ikut channel Abah, ya akhirnya dia mudah menyalahkan tadi semua.
Padahal kajian kita ini berkesinambungan tadi semua, termasuk juga dengan bagian zikir, ya. Maka zikir itu adalah merupakan amaliyah tertinggi sesungguhnya. Salat pun sesungguhnya tujuannya adalah zikir. Saum adalah tujuannya adalah zikir. Tadi semua. Haji adalah tujuannya adalah zikir. Jadi intinya sahabat, segala amaliyah yang datang pada diri kita, Allah meminta kepada kita adalah zikir. Itulah kenapa di dalam bab salat kata baginda Nabi, la salata illa bihuduril qalbi. Adalah tiada salat yang tiada hadir hati, ya. Nah, hadirnya hati itu adalah terkoneksi, ya. Tadi semua yang harus difahami. Kemudian sahabat, di dalam ilmu-ilmu ma'rifat, sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsi, Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Tadi semua. Jadi salah kalau seandainya kita tidak membuat perumpamaan. Karena isi Al-Quran itu sebetulnya banyak mengandung perumpamaan. Maka kenapa dalam Al-Quran sahabat banyak diawali dengan masalul ladzina, perumpamaan kepada orang-orang. Tadi banyak ayat itu sahabat, baik Allah tentang apapun membahasnya, selalu dikatakan tentang ini adalah masalul ladzina, tadi semua. Termasuk tadi kata Allah adalah pada saat Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ar, masalu nurihi, masalu, perumpamaan. Maka jangan salah tadi semua. Nah, adapun untuk perumpamaan, gunakanlah perumpamaan, ya. Berbicara tentang zat Allah, maka Allah tidak bisa diperumpamakan. Tapi untuk mengambil hakikat, boleh kita mengambil perumpamaan. Karena kemarin ada orang yang komplain menggunakan perumpamaan Abah. Padahal sebenarnya kalau perumpamaan itu adalah segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman. Jadi perumpamaan itu untuk bukan mengumpamakan zat Allahnya. Karena tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tapi mengumpamakan proses untuk mengenal kepada Allahnya, bukan mengumpamakan Allahnya. Nah ini makanya karena belum tahu jadi komplain tadi semua, ya. Nah, Mas Hermawan, Mas Ujo, Mas Bambang, Mas Arif, kemudian ada teman-teman yang bertanya tentang zikir, zikrul asma, zikrul sifat, zikrul zat. Sebetulnya Abah sering membahasnya. Kata Abah, perjalanan manusia itu diawali dengan mencari. Itulah zikrul asma. Zikrul asma itu adalah pada saat kita masih mencari rizki, mencari jodoh, mencari kemakmuran, mencari kesuksesan, mencari ampunan, mencari semuanya. Itu disebut zikrul asma. Maka di sini digunakan Asmaul Husna. Baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, semoga diberikan kelembutan hati. Kemudian ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak adalah sedang mencari kepada Allah. Semoga Allah yang maha pemberi rizki mengaruniakan rizki. Boleh kita minta rizki kepada ya Rozak. Kita memberikan keselamatan kepada ya Salam. Tadi semua. Boleh meminta kegagahan kepada ya Aziz, ya Jabbar, ya Kohar. Tadi semua. Itu adalah perumpamaan. Tadi semua. Mencari kita. Kita mencari sifat untuk menjadi baik, mencari sifat Rahman kepada ya Rahman, ya Rahim, tadi semua. Minta penjagaan kepada ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Itu zikir di tingkat asma, artinya kita mencari. Tadi ingin kaya, ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, ya Mubni, ya Mubni, itu. Nah, ingin putuh dengan segala persoalan, apakah persoalannya berkaitan dengan rizki, apakah persoalannya dengan masalah hutang, maka ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, lah itu adalah zikir asma. Zikrul asma itu berkaitan dengan permintaan. Segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita inginkan, bisa kita menggunakan zikir Asmaul Husna tadi semua, ya. Ingin mendapatkan ampunan Allah, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar tadi. Jadi intinya adalah meminta. Jadi zikrul asma itu sahabat ada pada tahap meminta. Tapi harus naik kepada zikrul sifat.
Zikrus sifat itu adalah bukan pada tahap meminta. Bukan lagi minta keselamatan, ya salam. Minta penjagaan, ya muhaimin. Minta gagah, ya aziz. Ya jabbar. Ya kohar, itu masih minta. Tadi semua. Ya ghani, minta kaya. Ya mugni, minta kaya. Ya rozak, minta diberikan rizki. Tadi semua. Ya fatah, ingin dibukakan segala. Ya latif, tadi semua. Itu adalah permintaan. Tapi begitu naik kepada zikrus sifat, maka di situ bukan meminta, menyadari, menerima. Tadi semua. Apa zikirnya? Adalah ingat kepada sifat Allah. Adalah terutama ingat bahwa hidupku hidup Allah. Sadar. Itu zikir. Nggak usah disebutkan lagi di situ. Sadar bahwa hidup ini hayat Allah. Sadar bahwa melihat ini basar Allah. Sadar bahwa mendengar ini sama Allah. Sadar bahwa berkata ini kalam Allah. Sadar bahwa ilmu ini ilmu Allah. Sadar bahwa ini kudrat Allah. Sadar bahwa ini ada keinginanku irodah Allah. Jadi disitulah kita menyaksikan, oh ini takdir Allah. Ini kehendak Allah. Ini dari Allah. Itu sudah zikrul sifat. Nah, zikrul asma tadi menggunakan asmaul husna dengan permintaan-permintaan itu adalah zikir tinggi yang paling rendah. Tinggi tapi paling rendah karena masih menyangkut permintaan. Minta kaya, minta populer, minta masyhur, minta gagah tadi, minta ampunan, minta namanya. Tinggi zikir asmaul husna itu tapi paling rendah karena masih ada unsur minta. Tapi zikrus sifat di situ udah ini lebih tinggi daripada zikrul asma. Karena sudah hilang adalah sifat meminta, tapi sifat menyadari tadi. Ingat kepada sifat-sifat Allah yang meliputi segala diri kita. Inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu yang meliputi dirimu dengan sifat-sifatnya. Tadi semua. Hidup sifat dia. Melihat basar dia. Berkalam kalamnya dia. Kemudian mendengar samanya dia. Mengetahui adalah af'al dia. Pada saat punya keinginan, nafsu, ingat pada nafsu, tapi keinginan itu disebut nafsu, tapi ingat pada dia. Pada saat keinginannya baik, itu mutmainah, juga dia. Pada saat keinginannya buruk, amaroh, juga dia. Tadi semua, ingat itu. Nggak ada yang bukan dia, semuanya. Itu sudah zikrus sifat, sahabat. Zikrus sifat tidak udah lagi menyebutkan. Tidak menyebutkan asmanya, tapi menyadari. Kalau zikrul asma masih meminta. Maka tadi, zikir la ilaha illallah itulah merupakan doa meminta dari segala apapun yang kalian inginkan. Zikir la ilaha illallah itu tadi semua. Maka pada saat zikir la ilaha illallah nggak usah diikuti dengan keinginan. Karena sesungguhnya dengan zikir la ilaha illallah itu sesungguhnya sudah penuh dengan keinginan. Maka Abah sering sampaikan, pada saat seseorang itu takut, pada saat zikir la ilaha illallah rasa aman yang diberikan oleh Allah. Pada saat dia itu punya hutang, pada saat kamu zikir la ilaha illallah, jangan ingat hutang. Karena zikir la ilaha illallah itu berubah menjadi sesuatu kekuatan yang insya Allah atas izin Allah untuk membantu engkau melunasi hutang. Pada saat kamu zikir la ilaha illallah, pada saat kamu sakit, jangan minta sembuh. Ingat saja kepada la ilaha illallah itu, maka la ilaha illallah itu akan datang berupa syifa, kesehatan. Tadi semua. Pada saat kamu mau ujian, zikir la ilaha illallah itu akan berubah menjadi kelulusan. Pahami ya sahabat. Karena tidak sedikit orang zikir la ilaha illallah, tapi justru malah keinginannya mendahului daripada zikirnya. Nah inilah akhirnya yang menjadikan salah kaprah tadi semua. Ya. Jadi zikrul asma adalah merupakan proses meminta, menggunakan doa, menggunakan asmaul husna dari semua. Tetapi zikrul sifat adalah lebih kepada menyadari. Maka di situ bukan meminta, tapi adalah menyadari, menerima tadi semua. Aku menerima penglihatan karena mataku sifat Allah basarnya, pendengaranku sifat Allah samanya. Aku menerima pendengaran. Sadar itu udah zikir sahabat, dan itu zikirnya lebih hebat daripada zikir asma tadi semua. Bahkan 70.000 kali kamu mengucapkan la ilaha illallah, kalah dengan satu kali kamu menyadari bahwa hidupku adalah hayatnya Allah. Bahwa sesungguhnya. Kemudian mendengarku samanya Allah.
melihatku basornya Allah, berkataku kalamnya Allah, kudratku ada kudratnya Allah, iradatku iradatnya Allah, ilmuku ilmunya Allah. Ini tahapannya. Maka ini adalah lebih dahsyat. Maka sudah dikatakan oleh Tuan Syabdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar, pada saat zikir sifat, maka 1 kali 70.000 kali zikir asma dikalahkan dengan 1 zikir sifat. Tapi 70.000 zikir sifat yang tadi merasa menerima, masih kan menerima itu ada yang menerima, ada yang memberi, ada yang menerima. Maka zikir yang paling tinggi sesungguhnya zikrul zat, zikir zat. Maka di situ adalah la sautin la harfin. Tidak ada kata meminta di sana sahabat. Sudah tidak ada lagi ingin kaya, tidak lagi ingin terkenal, tidak lagi ingin hidup, tidak ada keinginan, semuanya. La sautin la harfin. Itulah sudah dikatakan setinggi-tingginya zikir itu adalah lupa. Lupa meminta, lupa minta kaya, lupa minta hidup, lupa minta surga, lupa minta bebas neraka, lupa. Udah, itulah zikrul zat tadi semua ya. Sudah tidak ada lagi kata sembah menyembah. Sudah tidak lagi kata menuju dan apa-apa mencari dan dicari tadi semua. Inilah yang sesungguhnya zikir yang paling tinggi. Maka sudah dikatakan setinggi-tingginya ilmu tauhid adalah diam. Setinggi-tingginya meminta adalah diam. Setinggi-tingginya adalah ingat adalah lupa tadi semua. Nah ini pahami ya. Jadi jangan. Nah adapun dalam kaitannya sahabat dengan ketersambungannya, maka juga punya tingkatan tadi semua. Kalau zikir asma ini secara umumnya, zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Siapa yang berzikir asma 70.000 kalah dengan zikir sifat 1 kali. Siapa yang berzikir sifat 70.000 kalah dengan zikir zat 1 kali. Maka tadi di penghujung man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kepada Allah, kenal pada Allah, maka keluhlah lisannya untuk meminta. Nah inilah zikir yang tertinggi, ada la sautin, la harfin, tiada suara dan tiada huruf ya di situ sahabat yang harus dipahami. Adapun yang berkaitannya dengan ketersambungan, karena kata baginda Nabi, salat itu adalah zikir, zikir itu salat. Sebagaimana firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li zikri. Sesungguhnya salat itu adalah ingat. Maka salat adalah ingat, ingat adalah salat. La salata illa bihuduril qalbi. Tiada salat kecuali hadirnya hati. Adapun kehadiran hati sahabat dibagi menjadi 5 tingkatan zikir tadi semua. Ketersambungan, kedekatan. Maka disitulah ada zikir untuk syu'aul basyirah di tingkat takhalli, ada zikir adalah ainul basyirah di tingkat tahalli. Kemudian zikir adalah hakul basyirah di tingkat tajalli. Tadi semua. Tahalli masih menggunakan zikir asma. Tahalli menggunakan zikir sifat. Tajalli menggunakan zikir zat. Tadi semua. Pahami ya? Bagi kalian yang suka dengan zikir. Karena Abah menjawab ini dari pertanyaan dari teman-teman tadi 6 orang yang bertanya tentang apa itu zikir asma, zikir sifat, zikir zat. Terkadang istilah-istilah ulama terkadang berbeda sahabat. Tetapi pada dasarnya pada barang yang sama tadi semua ya. Nah inilah yang harus difahami oleh kita dalam kaitan ketersambungannya. Apakah zikir di tingkat apa syu'aul basyirah maupun apa hasil dari zikir tingkat syu'aul basyirah? Zikir pada syu'aul basyirah merasakan kita dekatnya dengan Allah. Kamu ada, aku ada. Itu adalah zikir di tingkat sifat. Tadi semua. Maka di tingkat sifat itu aku hidupku hidup Allah. Melihatku melihat Allah. Mendengarku adalah samanya Allah. Berkalamku itu adalah zikir pada tingkat syu'aul basyirah. Maka kamu sudah menyaksikan dekatnya kamu dengan Allah. Tapi pada saat zikir ainul basyirah, sesungguhnya di situ kamu sudah tidak akan mampu melihat. Di situ adalah sesungguhnya tidak akan mampu kamu menyaksikan dirimu karena diliputi tadi adalah yang nyata, yang ada hanyalah dia semata. Nah, apalagi zikrul hakul basyirah sudah sampai di pada zikir zat merupakan pada level tajalli adalah sudah tidak lagi kata meminta, tidak lagi kata mengingat, tidak lagi kata mengucap,
Itulah yang disebutkan la sautin, la harfin. Tiada suara dan tiada huruf, tiada isyarah, tadi semua ya. Maka disitulah yang dikatakan para ulama tentang apa namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana ombak laut tidak lagi ada mengeluarkan ombak, di mana angin sudah hilang hembusannya. Nah, disinilah ada praktek yang harus dilakukan. Hentikan nafasmu. Hentikan adalah gelombang darahmu. Hanyalah itu ada metodologinya. Pada zikir level zat itu tadi semua. Harus ada guru pembimbing yang membimbing menghentikan darahmu dan menghentikan nafasmu dengan sesuai dengan, dan ini harus dilatih. Maka Abah dalam melatih dengan teman-teman, ada yang mampu bertahan, apa namanya, misalnya dengan setengah menit, ada yang 1 menit, ada yang sudah 5 menit. Kalau sudah mampu lewat dari 10 menit, sebetulnya kamu sudah, bahkan maaf, di akhir pun sudah bisa bernafas tadi semua ya. Nah inilah ya, maaf ya tadi semua. Maka dalam kaitan ketersambungannya, maka zikir itu dibagi, sahabat. Ada dalam apa namanya yang disebut dengan zikir ma'agoflatin ya, adalah merupakan mengingat ya, zikir mengingat asma ma'agoflatin. Zikirnya la ilaha illallah atau menyebutkan asma Allah tadi. Zikir ma'agoflatin itu menyadarkan diri kita sesungguhnya yang kaya itu Allah. Maka kita mohon kekayaan pada Allah dengan menyebutkan ya Goni, ya Mugni, ya Rozak tadi semua ya. Tadi atau misalnya mohon pertolongan ya Hanan, ya Manan tadi semua ya. Atau misalnya ingin gagah, ya Aziz, ya Jabbar, ya Gofar tadi semua. Itu masih berada pada level zikir ma'agoflatin. Naiklah nanti pada zikir hanya ucapan mulut saja dia, ma'agoflatin itu. Ya, maka dia akan masuk kepada keinginan-keinginan, permintaan-permintaan. Tapi belum masuk ke dalam sadar tadi semua. Maka masuklah kepada zikir adalah ma'ayakdotin. Mulutmu mengucapkan asma Allah, apa namanya, asma Allah, tapi hatimu sesungguhnya adalah apa namanya, menyaksikan, menyebutkan asmanya Allah. Mulutmu mengatakan la ilaha illallah, tapi hatimu menyebutkan namanya. Boleh ya Rahman, ya Rahim tadi. Makanya Abah suka ajarkan apa namanya, ya kafi apa namanya tentang maaf nih, Abah minum dulu nih ya. Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Itu yang 4 dulu ya pada hatimu. Atau menyebutkan Allahu cukup. Allahu, kalau di Qadiyah Naksabandiyah menyebutkan Allahu, Allah, Allah. Itu adalah zikir ma'a yakdotin tadi semua. Tapi belum sampai pada zikir tadi semua. Nah, tadi dari zikir ma'a yakdotin barulah kamu akan masuk pada zikir ma'khudurin. Adalah zikir sifat. Itu udah sadar. Maka pada zikir hudurin itu hadir sifat, menyadari hidupku adalah hidup Allah. Melihatku basarnya Allah. Mendengarku samanya Allah. Berkataku kalamnya Allah. Hidupku hayatnya Allah. Gerakku kudratnya Allah. Keinginanku iradatnya Allah. Dari semua ya. Pada saat aku ingin melakukan sesuatu, ikhtiarnya Allah. Dari semua ya. Semuanya udah menyadari tentang maka disebut zikir ma'ahudurin, barulah nanti pada zikir ma'agoibatin, dan zikir adalah ma'amusyahadah. Artinya kalau sudah di sana la sautin, la harfin, tadi semua. Apa sih contohnya dalam kehidupan? Ada orang sahabat yang tahu kepada asma. Asmanya adalah garam, contohnya. Garam itu asma, nama, tadi semua. Tapi ada orang yang sudah membuktikan, orang yang masuk baru zikir ma'agoflatin itu dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebatan garam, 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 gitu kan tadi ya. Atau tetapi dia belum sampai kepada apa namanya, kepada sifatnya, maka kita tidak akan mengerti tadi semua. Asmanya adalah garam, adalah sementara afalnya garam itu udah kebayang oleh kamu adalah apa namanya, NaCl ya, natrium klorida. Maka orang yang sudah naik ke atas bukan hanya la ilaha illallahnya. Karena la ilaha illallah itu adalah baru asma. Kemudian juga bahwa Allah itu asma. Ya Rahman, ya Rahim itu asma. Ya Ghani itu asma. Tadi semua. Tapi kalau yang sudah contoh katakanlah zikirnya pada garam, asma itu adalah garam, afal itu NaCl,
sifat itu asin tadi semua. Maka pada saat dia menyebutkan garam, maka dia sudah menyaksikan dengan akal dan pikirannya bahwa yang disebut garam itu asinlah dia saksikan dalam cermin kolbunya tadi semua. Bahkan yang sudah sampai kepada zikir zat itu sudah disebut nama garam itu dia sudah ngerti yang dimaksud dengan garam itu natrium klorida. Wah, itu lebih dalam lagi. Atau misalnya dalam atom. Orang yang menyebutkan asma Allah baru atom, unsur terkecil atom. Tapi orang yang sudah sampai pada zikir af'al dan sifat sudah menyaksikan atom itu adalah elektron, proton, neutron. Bahkan masuk lagi ke dalam boson, masuk lagi ke dalam adalah quark tadi semua. Setiap disebutkan oleh dia atom, maka dia sudah memandang quark. Maka disinilah ucapan boleh sama, tetapi kedalaman yang berbeda, sahabat. Tergantung. Ada orang menyebut garam yang ada asma garam, orang menyebut garam yang nampak af'al garam, orang menyebut garam yang nampak sifat garam, ada orang menyebut garam yang sudah wujudlah zat garam. Tadi semua, ya. Nah, inilah ya makanya sebelum kita menjelaskan jauh tentang bab zikir, maka zikir itu dari kata, artinya zikir itu ingat, sahabat, ya. Jadi syaratnya tetap untuk zikir itu adalah dari kata zakaru yadkuru dikron itu ingat. Tapi ingat, sahabat, mustahil ingat karena syaratnya ingat itu adalah kenal. Karena mustahil kita bisa mengingat ayah orang lain karena dia belum kenal. Ya. Nah, kenal itu bukan tahu. Banyak orang menyebutkan nama Allah baru tahu. Tapi yang disebut ingat itu kenal. Kalau orang hanya tahu, sahabat, berdekatan di mobil, kata Abah satu bangku, berseberangan, tapi hati nggak nyambung. Yang satu mikirnya kemana, yang satu, itulah yang disebut, Allah itu boleh jadi jaraknya dekat, tapi hakikatnya jauh dari semua. Orang boleh menyebutkan Allah, Allah, tapi dia jauh dari Allah. Tadi semua. Kayak orang duduk di atas mobil, berdua rapet-rapetan begitu. Tetapi dia pikirannya enggak. Yang satu mikirin dua laki-laki yang duduk di atas bis, yang satu mikirin istrinya Marni, yang satu mikirin Ani tadi semua. Itu kan dekat tapi jauh tadi semua. Maka tadi zikir itu, sahabat, syarat yang pertamanya adalah kenal. Maka syaratnya kenal itu, kalau ilmu itu, kalau kenal itu sudah mafhum tadi semua, kenal. Kayak kamu kenal dengan bapak kamu. Bisa ngebayangkan kumisnya, bisa ngebayangkan bentuk tubuhnya, bisa membayangkan kesukaannya, bisa membayangkan hobi. Kata, begitu disebutkan nama Allah, kebayang asmanya, kebayang sifatnya, kebayang af'alnya, kebayang zatnya. Itulah yang disebut dengan kenal tadi semua. Ya. Kenapa? Tingkat ilmu juga dari kata alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. Maka sebelum wa zaka ma'lumun, kamu baru tahu. Tahu belum tentu kenal. Kamu tahu berseberangan dengan orang ini, belum tentu kenal. Maka tadi syaratnya dzikir itu adalah ingat, tapi syaratnya ingat itu adalah kenal tadi semua, ya, bukan tahu, ya. Tadi kalau hanya sebatas menyebutkan nama, maka tadi dalam sholat kata benar Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat yang tiada hadirnya hati. Nah, inilah yang yang harus dipahami oleh kalian. Kalau tidak demikian berarti pikiran mah ingat ke pemajikan, ingat kemana-mana tadi semua. Ya, inilah yang harus dipahami, ya, tentang bagaimana seharusnya adalah. Jadi kita itu harus kenal tadi semua, ya. Nah, jadi tidak bisa, dan syaratnya kenal itu harus bertemu liko. Maka tadi kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Syaratnya dzikir itu ingat, syaratnya ingat itu kenal, syaratnya kenal itu liko tadi semua. Tadi faman kana yarju liqa'a rabbih itu. Siapa yang berharap perjumpaan dengan Allah harus liko. Liko itu, maka dikatakan orang yang tidak liko di dunia, dia tidak akan liko di akhirat. Siapa yang tidak bertemu Allah di dunia, maka dia tidak akan pernah bisa bertemu Allah di akhirat. Tadi semua. Kan Allah yang berkata, man kana
yang apa namanya, yang ingin bertemu dengan Allah tadi semua, paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang punya harap bertemu dengan Tuhannya, maka dia adalah paman kana liqa'a fal ya'mal amalan sholihah, lakukan amal soleh. Maka tadi kata Abah, guru itu bukan yang jago bisa ilmu hilang, bukan. Yang justru Nabi Muhammad adalah fal ya'mal amalan sholihah, yang banyak mencontohkan amal soleh dalam perbuatannya. Tadi itulah zikir tadi semua. Kalau hanya guru bisa napak sancang, bisa apa namanya menembus alam jin, bisa menembus alamul jabarut, itu bukan guru. Karena buahnya daripada zikir itu adalah perbuatan. Fal ya'mal amalan sholihah tadi semua. Maka saya mencontoh pengarsa Abah. Abah membangun masjid, saya bangun masjid. Saya ikuti karena itu guru tadi semua. Ya. Kemudian beliau berbagi dengan orang miskin, kita belajar berbagi dengan orang miskin. Tadi beliau belajar ikhlas mengajar, kita pun tidak ada apa namanya jamaah harus bayar apa-apa, kita ikhlas melayaninya. Walaupun terkadang banyak murid kurang ajar kepada guru-gurunya zaman sekarang. Ya, nah inilah kata Abah kemarin saya cerita pada siapa ya. Kata Abah, bagaimana untuk bisa level tertentu sahabat. Abah pernah diuji yang luar biasa. 2 tahun nggak ditanya oleh guru. Tapi kita yang tiap hari, bahkan biaya manakib saya. Yang nyembelih kambing setiap Sabtu saya. Yang beberes dari hari Sabtu saya. Itu dulu saya dengan Wak Jejen di situ. Tapi ternyata disitulah. Dan itulah juga jangan pernah marah dengan gurumu. Karena sesungguhnya semakin marah gurumu, semakin memusuhi gurumu, disitulah kasih sayangnya. Karena kamu jangan terjebak. Kenapa? Barangkali kalian nggak ngerti. Pada dasarnya yang kalian harus mengerti adalah jangan sampai kau terjebak kepada tubuh mursyidmu itu. Maka kenapa? Tubuhnya seolah pika sebelen. Nah itu ya, maka mursyid yang sejati kepada murid yang dicintainya akan dibentur dia semua. Dengan apa-apa yang membuat dia jengkel, yang apa-apa yang membuat tidak suka, supaya zikirnya tembus pada Allah, bukan terhalang oleh gurunya. Pahami itu, ya. Nah, tapi disinilah di akhir zaman ini tadi, karena saya pernah mendengar juga dari kisah dari seorang mursyid yang belum lama datang ke Abah dari Jawa Timur, dia itu adalah 15 tahun diusir oleh gurunya. Ya. Tapi dia baru menyadari setelah 15 tahun. Ternyata dia setelah kembali ke tempat gurunya, gurunya sudah tidak ada. Baru dia menemukan jati dirinya setelah dia 15 tahun. Dan selama berapa tahun dia disuruh pergi oleh gurunya. Dan dia baru menemukan hakikat dirinya. Karena selama itu dia terjebak. Minta kepada seolah-olah gurunya sumber syafaat kepada dia. Nah inilah yang harus difahami dalam ilmu ruhani. Ya, jangan tertahan pada jasad. Itulah kenapa kata Abah juga, Kan'an celaka. Bukan karena Kan'an bukan anak Nabi Nuh, tapi Kan'an melihat jasadnya Nuh, sehingga jasadnya Nuh menghalangi, kasih sayangnya Nuh yang menghalangi Kan'an untuk sampai pada Allah. Jadi kisah Al-Quran itu sanepan, perumpamaan. Ya. Maka lihat tentang kisah-kisah orang yang hebat adalah mereka yang betul-betul pahit di dalam berguru, itu sahabat. Ya. Jadi ini sama saja. Pada saat kamu adalah mendidik anak kamu dimanjakan, anak itu tidak akan keluar jati dirinya. Dia hidup dengan manja. Akhirnya dia bersandar pada orang tuanya. Pada saat orang tuanya mati, maka dia seolah-olah tidak punya daya. Hilanglah Allah pada dirinya. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat pada saat meninggal baginda Nabi, termasuk Mu'ad bin Jabal. Dia nangis, dia marah pada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, masa Rasulullah wafat? Kata Abu Bakar, ya Mu'ad, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah inilah. Maka tidak sedikit pula di torikoh-torikoh. Pada saat gurunya meninggal, dia seolah-olah sudah kehilangan segalanya. Nah inilah. Karena tadi. Maka kata Abah, yang terbaik dalam kamu. Kalau kamu punya guru, dan guru kamu adalah memberikan sebuah tekanan, beban kepada dirimu. Maka itu berarti dia menyayangimu. Lebih dalam daripada menyayangi memberimu uang, memberimu perhatian, mengelus-ngelus kamu. Kamu punya anak lah 2, silahkan.
Yang anak yang prihatin, yang benar-benar anak, itulah yang kamu aja justru dikasih. Nggak dikasih jajan. Saya ingat kakek saya sahabat, Mama Hasbullah Hanafi punya anak 7 laki-laki. Dan semuanya menjadi ulama. Dan mama sahabat, selama anaknya mondok, tak satu pun yang dikasih bekal. Ya. Anaknya di awal marah, berontak. Orang tua saya kurang ajar. Saya nggak dibiayain. Ternyata semuanya menjadi ulama besar. Tadi semua ya. Karena anaknya adalah mandiri. Anaknya prihatin. Inilah yang harusnya yang benar dalam sebuah proses pendidikan. Bukan ingin dielus-elus. Bukan ingin dimanja-manja. Bukan ingin diangkat-angkat. Itu sama saja. Membunuh dirimu sendiri. Menjauhkan kamu sesungguhnya dari Allah. Dan kau terjebak pada keberadaan dohir gurumu dan mursyidmu itu. Dan inilah yang Abah menyaksikan 50 tahun Abah belajar untuk berzikir. Abah menyaksikan tadi semua. Ya, maaf, contoh ya. Contoh dari guru Abah, ada keluarga. Bahkan dia adalah cucu. Tapi sekarang hidup ekonominya susah. Ya, untuk kontrak tinggal pun harus kontrak. Masih ngemis kemana-mana. Ada bahkan yang digendong-gendong oleh guru pengarsa Abah Ano. Apa sekarang yang terjadi? Sekian puluh tahun manakib dan lain sebagainya. Tapi hidupnya, nah inilah. Kalian harus paham soal kayak begini. Dalam kecuali kalian adalah tadi. Bergurunya hanya untuk di dunia saja. Ingin disayangi, ingin diagungkan, ingin dimuliakan, ingin dianggap mulia, ingin dianggap soleh. Guru yang selalu mengatakan, kamu bodoh, kamu itu rendah, kamu itu belum apa-apa, kamu itu tidak bisa bangkit. Justru itulah yang akan membangkitkan kamu menjadi seseorang yang berbeda, sahabat. Ya. Nah inilah jadi tentang zikir, siapa Mas Ujo, Mas Herawan, kemudian Mas Bambang, tingkatannya zikir asma, zikir sifat, zikir zat, tadi semua. Maka semuanya masih punya porsinya, tadi semua. Ya. Kemudian di dalam untuk sampai pada derajat kenal, karena zikir itu zakaroyadkul dikron itu ingat, dan ikat itu adalah syaratnya harus kenal. Bagaimana tingkatan sampai kita kenal? Nah inilah yang barusan Abah jelaskan. Maka zikir itu dari la ilaha illallah kepada la ma'buda illallah itu disebut syariat. Ucapan la ilaha itu syariat dari semua. La ilaha illallah. Maka kata Abah, zikir asma itu zikir syariat. Sehebat-hebatnya 75.000 zikir jahar la ilaha illallah kalah dengan zikir sifat satu kali saja. Menyadari hidupmu Allah, menyadari mendengarmu ada samanya Allah, menyadari kalammu adalah kalam Allah, menyadari melihatmu basar Allah, menyadari gerak adalah merupakan kudrat iradat Allah. Itu adalah zikir sifat. Maka la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah adalah merupakan latihan dari kita. Zikir di tingkat dohir adalah untuk la ma'buda illallah tingkat syariat, naik pada la ilaha illallah, la maksuda illallah. Sudah zikir torikot adalah merupakan di ruhanimu adalah merupakan torikot namanya. Maka tadi kata Abah, tubuh kita disebut hamba. Ya, secara la ma'buda illallah kita, dohir kita hamba. Tapi hati kita disebut asma, torikot namanya. Tubuh kita hamba melihat afal Allah. Hati kita untuk melihat asmanya Allah. Allah torikot namanya. Jadi torikot itu untuk melihat asma Allah. Hakikat itu untuk melihat kenyataan Allah. Adapun ma'rifat untuk kenal kepada sejatinya Allah. Tadi semua. Ya. Maka zikir syariat untuk mengatur tentang dohir. Maka la ilaha illallah, la ma'buda illallah syariat. La ilaha illallah, la maksuda illallah torikot. La ilaha illallah, la matluba illallah hakikat. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tadi semua. Maka disinilah sesungguhnya Abah menjelaskan tadi bahwa sesungguhnya zikir itu seseorang yang berzikir dalam melihat Al-Quran, kata Abah, yang pertama adalah pada saat engkau melihat zikir syariat, maka engkau melihat makhluk tadi semua. Apa-apa? Kau yang terlihat makhluk tadi semua. Tapi pada saat engkau menggunakan akal dan pikiran, sekarang zikir itu sudah berubah. Sahabat, bahwa sesungguhnya segalanya ilmu pengetahuan. Di pada saat masuk lagi kepada la ilaha illallah matluba illallah,
maka sesungguhnya kau zikir dengan hatimu, maka yang muncul kasih sayang. Maka kata Abah tadi, orang guru yang luar biasa itu yang mencontohkan bagaimana ruhama'u bainahum. Ya Nabi Muhammad, biji korma 2 pun harus diberikan. Memberi, memberi, memberi. Kalau cuma baru ngajarkan zikir, bisa nembus ke kalbu, bisa merasakan gemetar, bisa menyaksikan alam goib, itu bukan zikir tadi semua. Yang zikir sebenarnya di penghujungnya yang ketiga adalah munculnya dari hati adalah kasih sayang. Tadi, melihat teman yang perlu dibantu, bantu. Melihat rumah yang harus dibenarkan, benarkan. Melihat apa yang dibutuhkan oleh umat tadi semua. Yang kurang makan, kasih makan. Silih asah, silih asih, silih asah. Itu. Jadi guru yang sebenarnya itu tadi semua. Ya. Sebagaimana Nabi Muhammad, begitu. Ya, Nabi Muhammad tidak mengajarkan apak sancang. Nabi Muhammad tidak mengajarkan urus bumi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan rawa rontek. Tidak. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang berzikir pada saat tadi ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi semua. Jadi guru yang memberikan contoh bagaimana berbuat baik. Tadi semua. Zikir itu harus ada wujudnya gitu loh. Jadi nyebut-nyebut tapi nggak ada perbuatan ya percuma. Tadi semua. Maka tadi kenapa derajat iman itu al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun, tetap aja wa amalun bil arkan. Apa yang sudah kamu lakukan dalam zikirmu itu? Apa buah zikir itu? Tadi. Maka Abah berterima kasih buat teman-teman di di MDNH, ada teman-teman Abah yang sudah mau membedah rumah orang, yang sudah mau membetulkan pondok orang, yang sudah mau membagi beras pada orang, yang sudah mau membuat hitanan massal nanti, yang mau sudah membantu tiap berapa bulan adalah santri. Itu zikir. Bukan guru-guru justru yang masih merepotkan kamu, cari makan sama kamu. Nah, inilah persoalan akhir zaman. Dan dia menjanjikan sesuatu dengan tadi. Ya, dulu ada siapa tuh Guntur Bumi itu, pada saat masuk ke rumahnya tiba-tiba turun, udah direkayasa di rumahnya. Ada getaran, bawa tali-talinya ditarik, diikat tadi semua. Semua itulah akhir zaman ini semua. Udah rupa-rupa. Ya, maaf ya, termasuk Pak Danu itu. Itu adalah tidak demikian, ya sahabat. Ya. Jadi zikir itu bukan itu dari semua. Bukan kesaktian, bukan menghilang, bukan dari semua. Tapi bagaimana? Tadi kan sifat yang ketiga itu munculnya ruhama'u bainahum, kasih sayang. Ya. Kamu hanya ingin memberi, memberi, memberi. Barulah pada zikir tingkat zat, maka sesungguhnya kemanapun kau hadapkan, melihat siapapun, melihat wujudnya Allah dari semua. Ya, maka disinilah dari zikir la ilaha illallah naik kepada la ilaha huwa, naik kepada la ilaha illa anta, barulah yang boleh berzikir, yang boleh sholat adalah dia la ilaha illa ana. Tadi semua. Berarti inilah zikir dia kepada dia. Ya, ya. Barusan Abah ada yang nelpon dari Bengkulu, adalah yang kemarin ikut Riyadhah ya di sini. Nah itulah sebagai contoh, ya. Adalah dia membuktikan, Abah tidak memberikan karena untuk hal itu harus dibuktikan sendiri. Kecuali dia menyampaikan nelpon, "Bah, saya begini-begini." Ah, bagus. Kenapa saya tidak akan ajarkan? Karena biarkan itu adalah hal yang harus kalian buktikan sendiri kebenarannya. Yang harus membuktikan. Abah tidak hanya bisa mengatakan, garam itu asin. Abah tidak katakan, hanya cukup ini garam. Kamu sebutkan saja garam. Dikirkan. Garam, garam, garam. Bukan Allah, Allah, Allah. Tapi sudahkah kau merasakan Allah? Sudahkah kau mencicipi sendiri? Kalau Abah katakan bahwa Allah itu gini loh. Atau garam itu asin loh. Maka dia tadi dalam zikir itu akan mencari asin. Tadi semua. Maka Tuhannya, ilahnya ada bukan Allah, tapi asin. Tadi semua. Ya. Nah ini pahami ya sahabat yang harus dipahami. Ya. Maka la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Nah itulah la ilaha illa anta itu munajat. Adalah al-mu'min yang ada pada diri kita, yang ditiupkan oleh Allah, ruh Allah. Nafahtu fihi mir ruhi itu berhadapan dengan al-mu'min Allah. Dia mengingat dirinya sendiri. Al-mu'min yang ada pada diri kita disebut roh. Atau al-mu'min pada diri kita disebut dengan abid.
Tapi al-mu'min Allah ma'bud. Al-abid wal ma'bud wahid dari semua. Ya. Jadi al-mu'min pada diri kita garam. Al-mu'min Allah asin, gitu dari semua. Ya. Inilah sesungguhnya adalah yang disebutkan la ilaha illa ana. Maka inilah derajat dzikir yang nanti pada sampai titiknya adalah tadi la sautin la harfin. Maka tapi tidak bisa sekarang kita udah mau bikin la sautin, ya nggak bisa. Karena itu ada satu perkara yang harus berproses kita tadi. Kulitnya, dagingnya, rasanya. Rasanya itulah yang harus kamu buktikan dan temukan sendiri. Nah disitulah harus ditempa dari semua sahabatnya. Bagaimana? Dengan riyadhah dari semua. Itulah tujuan riyadhah. Bukan diajar riyadhah makin gede adat. Bukan tujuan riyadhah makin suudon. Maka tujuannya riyadhah malah sebaliknya. Dari semua. Guru yang baru kau temui 3 hari diagung-agung. Yang sudah puluhan tahun diinjak-injak. Nah ini kan akhir zaman banyak yang seperti itu. Dan itulah kegagalan dari semua. Ya. Nah inilah ya yang harus kita pahami semuanya. Dikembalikan Mas Irfan, Mas Ujang, Mas Ujo, Mas Bambang. Semuanya adalah pada diri kita masing-masing. Ya, maka sekali lagi Abah mengucapkan buat sahabat-sahabat yang baru bergabung dengan channel Abah MDNH ya, apa namanya minal aidin wal faizin, adalah mohon maaf lahir batin. Semoga dimanapun panjenengan selalu sehat, selalu berkah, ya selalu bahagia dari semua, ya terus berjalan. Ingat sahabat, contoh dzikir yang paling bagus itu adalah apa namanya pohon pacoli, ya. Ingat pohon pacoli itu adalah pohon yang diambilnya itu adalah apa namanya itu minyak di Sumatera namanya minyak pohon nilam. Tapi yang nilam itu seumpama la ilaha illallah. Tapi yang kamu cari adalah paculo, adalah minyak nilam. Minyak nilam itulah kalau la ilaha illallah, kalau kamu menyebutkan nilam, itu kamu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu. Atau zikir ma'agoflatin. Masuk pada zikir ma'ayakdotin. Jadi pada saat minyak nilam itu di dalamnya ada minyak pacoli. Pada saat kami buka mulut, nilam, hatimu membayangkan minyak pacoli. Tetapi minyak pacoli itu hanya akan keluar karena di dalam pacoli itu ada kandungan paculol, alkohol namanya. Maka tingkatannya kalau dia di atas 30 berarti dia itu adalah paculol, alkoholnya bagus, berarti dia itu sudah sampai kepada level yang tertinggi. Sama dengan zikir. Bagaimana menghasilkan minyak nilam dengan paculol yang tinggi? Kamu tanam di tempat yang sulit. Maka kenapa? Di Aceh, di Birun, Takengon, Sibolga, Nias, adalah ditanam pohon nilam itu di antara rumput-rumput liar. Ditanam, sahabat di Nias, Abah pernah ke sana, di antara akar-akar kelapa. Untuk apa? Survive. Nah inilah. Maka kenapa ada riyadhah dari semua. Abah dulu sempat suudon pada guru, tapi Abah selalu pegang. Bayangkan 2 tahun saya bersalaman pun nggak diizinkan. 2 tahun saya bersalaman nggak diizinkan. Tapi beliau hanya berkata, dari teman-teman saya yang berguru bahkan sudah levelnya tinggi. Beliau mengatakan kepada pada saat saya ke sana, beliau meninggal. Dia berkata pada seseorang, ya tentang alhamdulillah apa yang saya raih itu. Disitulah kemuliaan itu. Sama seperti pohon pacoli, ditempa dengan kesulitan. Malah terkadang gurunya itu adalah menghina dia, menginjak dia. Keluarlah jati dirinya tadi semua. Minyak paculolnya itu tadi semua. Coba lihat, di antara pohon jati sahabat, yang paling bagus itu orang bilang adalah Gunung Kidul. Kenapa? Karena pohon jati itu tumbuh di antara akar dan batu. Semakin dia bertahan. Diriadohi dengan apa? Batu dan pasir. Maka si jati itu keluar. Maka disebut jati. Jati dirinya keluar. Maka di dalamnya kalau dibelah, maka ada yang hitam-hitam itu di dalamnya. Semakin banyak yang hitamnya, urat kayunya dalam itu, berarti jati itulah yang paling mahal. Tapi kalau hanya putih saja, yang tidak ditempa dengan perjuangan, tidak kesakitan, keberatan, tadi semua riyadhah, maka jati itu akan tumbuh pohonnya, tetapi tidak ada jati dirinya yang merupakan unsur termahal yang ada di dalam jati itu, sahabat.
Kalian suka menyaksikan di pohon jati itu kalau dibelah, kalau dipernis maka ada hitam-hitam. Itulah yang sesungguhnya yang paling mahal. Dan itu hanya akan ada kalau kalian ditempa dengan kepahitan. Ini semua. Ya. Ya terkadang awalnya dengan sakit, bisa dengan sakit. Tetapi kemudian Allah tingkatkan dari situ, bukan dari sakit. Jangan sakit membuat kita sakit, membuat kita terpuruk lebih jauh. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami di dalam zikir, Mas Irfan. Ya. Jadi zikir itu bukan. Jadi kalau tadi pertanyaannya, bah, zikir asma itu apa, sifat itu apa, zat itu. Adakah zikir yang buat rezeki? Ada sifat. Ada zikir asma. Tadi semua. Karena zikir asma itu zikir permintaan. Tadi semua. Tapi kalau zikir sifat sudah perasaan, sadar, penerimaan. Tadi menyadari 7 sifat ma'ani pada diri. Tadi semua. Adapun zikir zat itu sudah tidak lagi kata meminta. Tidak minta surga, tidak minta neraka. Bahkan tidak ada permintaan. La sautin, la hartin. Tadi semua. Ya, karena itulah yang kata Abah. Setinggi-tingginya zikir, maka kata Abah Anom, banyak orang yang tahu la ilaha illallah, tapi belum tentu mengerti la ilaha illallah. Sedalam-dalamnya tahu, sedalam-dalamnya setinggi-tingginya tahu, belum tentu mengerti. Sedalam-dalamnya mengerti, setinggi-tingginya mengerti, kata Abah, belum tentu paham. Sedalam-dalamnya paham, setinggi-tingginya paham, belum tentu merasa. Dan sedalam-dalamnya merasa, setinggi-tingginya merasa, tidak akan sampai hilangnya rasa. Tadi semua, ya. Nah inilah, ya, tadi semua. Mudah-mudahan bisa dipahami buat Mas Bambang, Mas Ujo semua, ya, sehat. Insya Allah mungkin hari Kamis, hari Jumat Insya Allah Abah udah di rumah. Tadi semua, ya. Buat teman-teman dari Cikampek, ya, yang dari Depok, yang dari Tangerang, Banten, ya, dan dari Jakarta, silakan kalau mampir ke Abah adalah hari Jumat, ya, mulai Jumat lah, ya. Abah Insya Allah pulang hari Kamis malam, ya, dari Sukabumi. Tapi insya Allah hari Jumat, ya, kita sudah open house tadi semua, ya, buat yang mau silaturahmi, ya. Mas harap dari Abah jangan merepotkan apa-apa. Abah tidak bahagia dengan pelayanan orang, karena Abah sudah melihat. Jadi jangan lagi ada prasangka kepada Abah, saya kurang apa sama Abah. Itu kacau itu namanya. Tadi semua, ya. Saya tidak minta apa-apa, ya. Nah, tadi semua. Yang penting adalah mari kita sama-sama belajar, bukan sebagai guru dan murid, tapi adalah sama-sama teman seperjalanan. Karena Nabi Muhammad tidak ada guru dan murid, semuanya sahabat, ya. Maka nggak ada bahwa oh ini murid saya kata Nabi kepada Abu Bakar, enggak, ini sahabatku, sahabat, ya. Karena semuanya orang dalam thariqat itu adalah muridullah, tadi semua, ya. Maka dalam thariqat jangan terjebak dengan guru dohirnya, tadi semua. Karena guru dohirnya adalah nggak ada bedanya dengan tapekong, tadi semua. Tapi kamu harus mampu yang melihat di sebaliknya, tadi semua, ya. Hakikat Rasulnya bukan hakikat nabinya, tubuh nabinya. Nabi bisa ada khotamun nabiin, tapi Rasul tidak akan ada putusnya, tadi semua. Tapi Rasul tidak akan bertemu dengan dia sebelum kamu ketemu dengan dohirnya. Maka inilah tadi sekarang akhir zaman. Bagaimana mungkin orang bermursyid tanpa guru dohir? Pernahkah kamu bisa bertemu dengan asin tanpa garam? Pernahkah kamu bisa kenyang tanpa nasi? Pernahkah kamu bisa enak istrimu tanpa barangnya? Tadi semua. Pahami itu tadi semua. Tetapi bukan nasinya yang mengenyangkan, tetapi yang di sebaliknya nasi. Itu tadi. Tapi tanpa nasi, yang di sebaliknya juga tidak ada. Maka jangan pisahkan kata Abah syariat dan hakikat. Orang sekarang baru belajar ilmu hakikat, nggak sholat sendiri, gurunya nggak sholat, udah bangga. Tadi semua. Aduh, luar biasa. Tadi semua. Tapi begitu lapar, ingat dia nasi. Bagaimana mungkin kepada Allah dia lupakan, tapi pada nasi lapar dia ingat. Tadi semua. Bagaimana mungkin dia udah, wah saya ini udah hakikat loh, mau usah sholat. Dia begitu ingat sesuatu pengen dari istrinya, dia ingat tuh, bininya punya barang. Tadi semua. Macam mana itu? Nah, inilah akhir zaman lah. Tadi semua, ya. Thariqah udah tadi semua. Aduh, apalagi yang
gurunya itu selalu ngomong wah setinggi langit, tapi masih minta-minta pada muridnya. Tadi semua butuh beras minta muridnya. Bagaimana tadi semua? Bagaimana dia punya Allah Tuhan yang dia bayang masih ke beras aja masih terhalang tadi semua. Ya Karim, akhir zaman orang ini nyari apa? Tadi semua. Tadi ya. Maka kata Abah, bergurulah pada orang yang sudah cukup dirinya. Karena dia tidak akan menyusahkan dirimu. Dia tidak akan meminta apa-apa darimu. Karena dia sudah bersama Allah. Ingat itu. Ya. Tapi masih berguru dengan ngomongin bahasa selangit, ketemu Tuhan Sabul Qadir, Tuhan apa semua. Tapi biasanya masih kena hayang diturungan ku muridna liur eta mah tadi semua ya. Udahlah, sehat semua ya, berkah semua. Silakan hidupmu, hidupku, hidupku. Masing-masing punya perjalanan, kita buktikan saja di akhirat. Tadi semua. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.